Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sobat-sobat semuanya? Mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2523 semuanya hancur. Wajah si Cuan pucat pasi. Ia menatap Li Fugui yang melayang di udara dengan tak percaya. Bibirnya bergetar dan ia bertanya dengan suara yang sangat pelan. "Tolong aku, bagaimana? Bagaimana kau akan menolongku?" Li Fugui berkata dengan serius, "Aku tahu bahwa sebagai bos di sini, kau telah melakukan pekerjaanmu dengan sungguh-sungguh. Jadi, aku tidak memilih untuk membunuhmu secara langsung. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran dan memberitahumu apa artinya tidak menyentuh ekor harimau." Si Cuan sekarang bingung. Ia menatap Li Fugui dengan tatapan bingung dan bertanya dengan hati-hati, apa yang kau lakukan pada kami?" Li Fugui berkata dengan serius, "Kau akan segera tahu apa yang telah kulakukan." Setelah mengatakan ini, Li Fugui mendarat. Jantung si Cuan berdetak lebih cepat dan butiran keringat muncul di dahinya. Tepat pada saat ini, Yamamoto yang baru saja keluar datang lagi ke pintu. Bang bang bang, disertai ketukan tergesa-gesa di pintu. Si Cuan segera berbalik dan melihat ke arah pintu. Di hadapan Li Fugui, dia tidak berani meminta orang di luar untuk masuk. Dia hanya melihat sekilas lalu menoleh ke arah Li Fugui. Li Fugui membuka mulutnya dan berkata kepada Yamamoto yang sedang mengetuk pintu, "Masuklah." Setelah mendengar Li Fugui setuju untuk mengizinkannya masuk, Yamamoto segera membuka pintu. Begitu memasuki ruangan, Yamamoto menyerahkan ponselnya kepada Nishikawa. "Nishikawa-kun, gawat, 3.000 anggota tim pertahanan kita sekarang. Semuanya terbunuh." Nishikawa membelalakan matanya dan bertanya kepada Yamamoto dengan tidak percaya. "Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin 3.000 anggota tim pertahanan terbunuh begitu saja? Apa pekerjaan mereka?" Tepat saat itu, tanpa diduga, komandan yang bertanggung jawab atas kekuatan udara juga menelepon. Yamamoto menutup telepon dan menjawab panggilan dari Angkatan Pertahanan Udara. Tanpa diduga, pria di ujung telepon berkata dengan suara menangis dan ketakutan, "Tuan Yamamoto, ini buruk, seluruh dari sekitar selusin helikopter yang kami kirim ditembak jatuh." Kaki Yamamoto mulai gemetar. Si Cuan sangat terkejut hingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, yang lebih sulit lagi bagi mereka untuk mempercayainya adalah ketika telepon baru saja ditutup, orang yang bertanggung jawab atas komando permukaan juga menelepon. Kali ini, Yamamoto tidak menjawab panggilan itu, melainkan menatap Nishikawa. Setelah melihat ekspresi di wajah Yamamoto, Nishikawa merasa putus asa dan berkata kepada Yamamoto, "Jawab teleponnya." Yamamoto mendengarnya dan gemetar saat menjawab telepon. Sama seperti sebelumnya, sebelum mereka bisa mengatakan apapun, orang di ujung telepon berteriak panik, "Yamamoto-kun, gawat, ke-13 kapal perang kita baru saja tenggelam." Itu saja, ketiga kekuatan yang bertugas mengepung dan menekan geng Fugui semuanya hancur menjadi abu. Si Cuan terjatuh ke tanah, dengan bintang-bintang kecil berkelap-kelip di depan matanya. Yamamoto berkeringat deras. Karena takut, dia mengabaikan tatapan si Cuan, berdiri, dan bersujud kepada Li Fugui. "Amaterasu, kami salah, kami tahu kami salah. Tolong buat mereka berhenti dengan cepat." Si Cuan mendongak ke arah Li Fugui dan bertanya, "Bisakah kau memberitahuku, berapa banyak orang yang kau bawa ke pihak kami kali ini? Mungkinkah kau telah mengerahkan lebih banyak pasukan di luar?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Pasukan apa lagi? Hanya ada 3 orang yang bertanggung jawab untuk menghadapi 3 pasukanmu kali ini." Setelah mendengar kata-kata ini, si Cuan hampir jatuh ke tanah dengan matanya.
Setelah beberapa detik hening, dia berteriak keras, "Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Bagaimana kalian bertiga bisa membunuh kami semua yang berjumlah 9.000 orang?" Yamamoto menangis dan berkata, "Nishikawa-kun, percayalah saja apa yang dikatakan Amaterasu. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri ketika dia sedang mengerahkan operasi. Memang hanya ada 3 orang yang melakukan ini kali ini, dan ketiga orang ini semuanya adalah dewa tua." Pandangan dunia Nishikawa runtuh dalam sekejap. Dia terus mengulang kata, "Mustahil," berulang kali. Li Fugui tidak mendesaknya, tetapi berkata kepada Yamamoto, "Tuan Yamamoto, Anda bisa keluar sekarang." Yamamoto masih berlutut di tanah, dan berkata kepada Li Fugui dengan air mata di matanya, "Amaterasu, tolong singkirkan amarahmu, dan jangan membunuh lagi. Kami sudah tahu kami salah. Jika Anda terus membunuh seperti ini, kami akan benar-benar menghilang dari dunia ini." Li Fugui tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi menatap Nishikawa. Apa yang dia tunggu sekarang adalah sikap si Cuan. Lagi pula, di ruangan ini, Nishikawa adalah bosnya, dan yang lainnya bukan apa-apa. Setelah beberapa saat teralihkan, Nishikawa tahu bahwa ia harus bergembira. Keadaan sudah sampai pada titik ini. Jika ia terus tertekan, negara kepulauan itu mungkin benar-benar akan lenyap dari dunia ini sepenuhnya, seperti yang baru saja dikatakan Yamamoto. Sadarilah ini, si Cuan juga berdiri dan berlutut di depan Li Fugui. "Amaterasu, aku salah, mohon maafkan kecerobohanku. Aku seharusnya tidak memberi perintah agar mereka berurusan denganmu." Baru pada saat ini Li Fugui memperlihatkan senyum cerah di wajahnya. Dia berkata kepada si Cuan dengan terus terang, "Si Cuan, jika kamu melakukan ini lebih awal, mungkin beberapa dari 9.000 orang ini bisa selamat." Saat dia berkata demikian, Li Fugui mengeluarkan ponselnya. Namun, dia tidak punya waktu untuk menelepon Sanxing dan yang lainnya. Sanxing adalah orang pertama yang menelepon. Setelah Li Fugui menjawab panggilan, dia menyalakan speakerphone di depan Nishikawa dan Yamamoto. "Sanxing, apakah semuanya sudah selesai?" Sanxing berkata dengan sedikit bangga, "Tuan Li, jangan khawatir, 3.000 pasukan pertahanan telah kuhancurkan. Sekarang aku ingin bertanya kepadamu, apakah kamu ingin aku terus melenyapkan semua pasukan lainnya?" Li Fugui berkata terus terang kepada Sanxing, "Tidak, karena 3.000 anggota pasukan pertahanan telah terbunuh. Kamu dapat pergi ke hotel dan beristirahat terlebih dahulu." Setelah menerima perintah Li Fugui, Sanxing langsung setuju dan berkata, "Baiklah, Tuan Li, omong-omong, apakah kamu punya pengaturan lain? Apakah kamu ingin aku datang kepadamu sekarang?" Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Tidak, Saudari Ming ada di sini. Kami berdua dapat menangani masalah yang tersisa." Sanxing tersenyum dan berkata, "Baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu kembali." Kemudian dia menutup telepon. Kemudian San Chun dan Meng Xian juga menelepon. Setelah mendapatkan perintah yang sama, San Chun dan Meng Xian kemudian pergi ke Hotel Dongjing. Li Fugui menyimpan telepon genggamnya, menatap si Cuan di depannya, dan bertanya, "Tuan si Cuan, sekarang setelah saya meminta mereka untuk berhenti, bisakah kita berdua duduk dan mengobrol?" Si Cuan benar-benar takluk. Dia mengangguk cepat dan berkata, "Baiklah, mari kita bicara. Aku ingin tahu apa yang ingin kau bicarakan denganku, Amaterasu." Li Fugui melirik Yamamoto di sampingnya. Meski hanya sekilas, Yamamoto langsung mengerti apa yang dipikirkan Li Fugui. Tanpa ragu, dia segera berbalik dan keluar dari pintu. Setelah pintu ditutup, Li Fugui menatap si Cuan di depannya dan berkata terus terang, "Kamu telah melihat kekuatan kami sekarang, dan aku tidak akan membuang-buang waktu berbicara denganmu.
aku akan memberimu dua pilihan hari ini. Pilihan pertama adalah kamu sepenuhnya tunduk padaku dan mematuhi pengaturanku di masa depan. Aku dapat membuat rentang hidupmu mencapai 150 tahun, dan aku dapat diam-diam mendukungmu sehingga kamu dapat tetap berada di posisi ini selamanya. Pilihan kedua adalah aku akan membunuhmu sekarang dan membiarkan Kawasaki atau Yamamoto. Atau bahkan aku dapat menarik seseorang dari luar untuk menggantikan posisimu saat ini. Si Chuan bersujud dengan tergesa-gesa dan berkata tanpa berpikir, Amaterasu, aku memilih pilihan pertama, aku memilih pilihan pertama. Setelah mendengar ini, Li Fugui berkata, baiklah, karena kamu sudah menentukan pilihan, aku akan memberimu sesuatu sekarang. Li Fugui mengeluarkan sebotol cairan spiritual dari tubuhnya. Setelah menyerahkannya kepada si Chuan, dia berkata kepadanya dengan serius, botol cairan pembaruan kehidupan ini dapat membuatmu hidup setidaknya 60 atau 70 tahun lebih lama. Dan saya baru saja melihat tubuhmu. Kamu relatif sehat dan tidak memiliki penyakit yang mendasarinya. Dalam hal ini, selama kamu minum obatku tepat waktu, saya dapat menjamin bahwa kamu akan hidup setidaknya hingga lebih dari 150 tahun. Si Chuan terkejut lagi. Setelah menjilati bibirnya yang kering, dia bertanya dengan ragu-ragu, Amaterasu, apakah ini benar-benar baik-baik saja? Li Fugui berkata, apakah kamu masih akan menanyaiku sekarang? Si Chuan tidak ragu-ragu, dan buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku tidak berani menanyaimu, aku hanya takut. Li Fugui tersenyum dan berkata, tidak apa-apa untuk takut, siapa yang membuat kalian bajingan tidak tahu apa-apa tentang dunia. Tetapi menurutku, setelah kejadian ini, kamu harusnya tahu siapa raja di dunia ini. Si Chuan seperti cucu kura-kura, dan buru-buru mengangguk dan berkata, ya, Amaterasu, aku tahu, aku akan menganggap ini sebagai peringatan. Li Fugui perlahan bangkit saat ini, meraih si Chuan yang sedang berlutut di tanah, dan bertanya, ada hal lain, apa yang akan kamu katakan kepada dunia luar tentang kejadian ini hari ini? Si Chuan bukanlah orang bodoh. Sekarang jangankan dirinya sendiri, bahkan seluruh negara kepulauan sudah menjadi ikan di talenan. Jika dia masih gagal memahami situasi dan berniat menghadapi Li Fugui secara langsung, maka mereka semua akan menghadapi bencana yang menghancurkan. Pikirkan ini, Nishikawa berkata tanpa ragu. Latihan, semua tindakan hari ini hanyalah latihan yang kami luncurkan sementara. Ya, sudah berapa lama sejak latihan terakhir mereka? Tidak menyangka kali ini, kerugiannya bahkan lebih parah daripada sebelumnya. Tapi apa yang dapat kita lakukan? Siapa yang membuat mereka begitu lemah? Sambil memikirkan hal ini dalam benakku, si Chuan bertanya dengan hati-hati, Amaterasu, karena kamu ada di sini hari ini, bagaimana kalau aku mengundangmu untuk makan bersama? Li Fugui menatap si Chuan dan berpikir dalam hati, orang di depannya ini, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Meskipun banyak hal yang terjadi, dia masih punya pikiran untuk mentraktirku makan, dia benar-benar murah hati. Dia mengulurkan tangannya, menepuk bahu si Chuan dengan lembut, lalu berkata kepadanya dengan lugas, tidak perlu makan. Kamu harus cepat menyelesaikan masalah ini. Ingat juga, jika kamu menemui kesulitan di sini, kamu dapat langsung mengirim orang ke geng Fugui untuk mencari 3 wakil ketua geng dari geng Fugui. Mereka bertiga akan membantumu. Si Chuan setuju dengan mudah. Li Fugui menoleh dan berkata kepada Saudari Ming sambil tersenyum, Saudari Ming, ayo kita pergi. Saudari Ming juga terkejut saat ini. Dia tidak pernah menyangka hal semacam ini dapat diselesaikan dengan metode Li Fugui. Ini membuka matanya. Tetapi sekarang, di depan si Chuan,
Suster Ming tidak bisa berkata banyak. Dia dan Li Fugui keluar dari pintu. Di bawah pengawasan ketat Nishikawa, Yamamoto, dan Kawasaki, keduanya terbang ke udara. Setelah mereka mencapai udara, Suster Ming tersenyum pada Li Fugui dengan kagum dan berkata, "Fugui, saya benar-benar yakin. Saya tidak pernah menyangka Anda dapat menyelesaikan masalah ini dengan mudah." Li Fugui tersenyum pahit dan berkata, "Meskipun masalah ini telah diselesaikan, ada hal-hal yang lebih penting yang menunggu kita selanjutnya." Suster Ming juga tahu apa hal terpenting yang dibicarakan Li Fugui. Dia meraih tangan Li Fugui dan bertanya, "Fugui, benarkah kamu tidak punya cara untuk menghadapi iblis?" Di hadapan saudari Ming, Li Fugui membuka hatinya dan mendesah, "Kamu juga tahu bahwa iblis tidak pernah muncul di dunia selama ribuan tahun. Selama 1000 tahun terakhir, umat manusia pada dasarnya telah melupakan semua pengalaman menghadapi iblis. Iblis telah muncul kembali kali ini. Aku tidak yakin apakah aku dapat memimpin semua orang untuk menghancurkan mereka." Saudari Ming tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi gugup dan meraih tangan Li Fugui. "Lalu apa yang harus kita lakukan?" Li Fugui berkata sambil tersenyum kecut, "Pasti ada jalan ketika kita mencapai gunung. Mari kita melangkah selangkah demi selangkah." Pada saat yang sama, saudari Ming dan Li Fugui terbang kembali di sepanjang Hotel Dongjing. Di aula utama Biro ke-6, beberapa wakil direktur tampak khidmat. Su Linjiang dan Sun Si juga telah segera dipanggil dari Jiangnan saat ini. Mereka berdua baru saja melangkah memasuki aula. Lan Liming mengerutkan kening, menatap keduanya dan bertanya, "Bagaimana keadaan kota Jiangnan? Apakah ada yang istimewa?" Su Linjiang menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak ada yang aneh di kota Jiangnan. Ngomong-ngomong, mengapa mereka tiba-tiba meminta kita untuk kembali kali ini? Apa yang terjadi?" Lan Liming tampak berbicara dengan sungguh-sungguh. "Baru saja administrasi umum kita menerima telepon dari para pemimpin berbagai tim. Sekarang sering terjadi insiden orang misterius menyerang praktisi di berbagai tempat. Tim telah menyelidiki begitu lama, tetapi mereka belum menemukan siapa penyerangnya." Su Linjiang membelalakan matanya dan bertanya, "Bagaimana mungkin? Saya mendengar dari Direktur Ming bahwa 6 sekte utama sekarang berada di bawah kendali saudara Li. Di seluruh dunia seni bela diri kuno, dapat dikatakan bahwa saudara Li adalah satu-satunya yang berkuasa. Bagaimana mungkin ada orang yang berani melakukan hal seperti itu?" Sun Si mengerutkan kening, menatap Lan Liming, dan bertanya, "Apakah kamu yakin itu dilakukan oleh seorang kultivator?" Lan Liming mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kuncinya adalah tidak ada yang tahu siapa yang menyerang praktisi di berbagai tempat. Selain itu, saya merasa bahwa keadaan darurat ini benar-benar tidak biasa. Coba pikirkan, kita telah bekerja di Biro ke-6 begitu lama, tetapi kita belum pernah menghadapi keadaan darurat seperti ini." Setelah beberapa detik hening, Sun Si berkata, "Direktur Ming belum kembali." Lan Liming menggelengkan kepalanya dan berkata, "Direktur Ming telah mengambil liburan panjang kali ini, dan dia mungkin masih bersama saudara Li sekarang." Su Linjiang telah mengeluarkan ponselnya, dan tanpa berkata apa-apa, dia menelepon saudari Ming. Bersambung.